Kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Saudaraku seiman, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pada sore hari ini kita akan membahas sebuah kutaib, buku kecil ya, yang ditulis oleh Profesor Dr. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr yang berjudul Asyru Qawaid fil Istiqamah, 10 kaidah dalam istiqamah, di mana 10 kaidah memahamkan kita tentang hakikat istiqamah. Karena istiqamah itu urgen sekali, Pak. Orang yang tidak istiqamah sampai meninggal dunia itu keburukan buat dia. Sebaliknya orang yang istiqamah sampai ia meninggal dunia, Allah itu adalah kebaikan yang Allah inginkan untuk dia. Setiap kita ingin agar kita terus istiqamah ya akhi, di atas iman, di atas Islam, di atas amalan saleh, dan balasannya agung. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim, dalam surat Fussilat ayat 30, 31, 33. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami Allah, kemudian ia istiqamah sampai meninggal dunia, maka turunlah malaikat saat ia meninggal, di mana malaikat itu berkata, kamu jangan merasa takut dan jangan bersedih hati, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan buat kamu. Kami adalah wali-wali kamu di dunia dan akhirat. Dan kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu minta. Sebagai pemberian dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Luar biasa. Namun untuk istiqamah tidak mudah. Berat akhul Islam. Maka berikut yang 10 kaidah yang akan disebutkan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Kata beliau, al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, al-istiqamatu minnatun ilahiyatun wahibatun rabbaniyah. Istiqamah adalah murni pemberian dari Allah. Istiqamah adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba ya. Kalau bukan karena Allah yang memberikan kepada seseorang kekuatan untuk istiqamah, tidak akan mampu ya istiqamah. Allah Subhanahu wa ta'ala ya
Kata beliau, yudhifu Allahu azza wa jalla ila nafsihi al-hidayah ila siratihil mustaqim. Wa anna al-amra kullahu biyadihi yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah menisbatkan hidayah itu kepada dirinya. Dan bahwasanya urusan itu semua milik Allah. Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Semua tidak lepas dari ilmu Allah. Semua tidak lepas dari keadilan dari Allah. Ada orang yang diberikan oleh Allah hidayah karena Allah tahu dia memang berhak mendapatkan hidayah. Ada orang yang tidak mendapatkan hidayah karena Allah tahu dia tidak berhak mendapat hidayah. Kalaupun diberi hidayah, dia akan sia-siakan. Ada orang ya yang sudah diberikan oleh Allah hidayah. Hidayah kepada sunnah, hidayah kepada tauhid. Tapi apa yang terjadi? Karena ternyata hidayah tidak cocok buat dia, Pak. Dia sia-siakan. Dia tidak bersungguh-sungguh untuk memelihara hidayah itu. Akhirnya hidayah itu Allah ambil kembali. Ini yang kita khawatirkan, saudaraku seiman. Kata beliau, wa biyadihi subhanahu wa ta'ala qulubal ibad, faman syaa aqamahu 'ala sirat wa man syaa azaghahu. Maka di tangan Allah lah hati seluruh manusia. Siapa yang Allah kehendaki untuk diluruskan, hati itu Allah pasti akan luruskan. Dan siapa yang Allah kehendaki untuk diselewengkan, Allah akan simpangkan dia. Kenapa Allah menyimpangkan hati seseorang, Pak? Akibat perbuatan dia. Allah berfirman, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka condong kepada kesesatan, Allah jadikan hatinya bengkok. Maka saudaraku seiman, kalau kita sudah diberikan oleh Allah hidayah, syukuri nikmat itu, Pak. Kalau kita sudah diberikan oleh Allah kekuatan untuk menuntut ilmu, pertahankan terus. Jangan disia-siakan, Pak. Kalau kita diberikan oleh Allah hidayah untuk beramal saleh, jangan sia-siakan. Allah itu nikmat yang besar sekali. Banyak di antara kita menganggap nikmat itu hanya sebatas materi saja. Kalau dikasih mobil baru nikmat. Kalau dikasih kendaraan atau rumah dianggap itu nikmat. Tapi kalau dikasih hidayah, seakan dia menganggap itu bukan nikmat. Padahal nikmat hidayah jauh lebih besar daripada nikmat materi dunia. Pemberian yang sifatnya dunia bukan tanda Allah sayang kepada seorang hamba, tidak. Kalaulah tanda kasih sayang Allah itu adalah pemberian dunia, berarti si Korun yang paling Allah sayangi. Kalaulah tanda kasih sayang Allah itu diberikan seseorang kekuasaan, berarti si Fir'aun yang paling Allah sayangi. Tidak. Hakikat tanda Allah berikan kasih sayang kepada seorang hamba, ya akhi, diberikan hidayah. Hidayah kepada amal saleh, kekuatan untuk menjalankan perintah Allah, kekuatan untuk menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pemberian, Masya Allah. Wallahi itu lebih bernilai daripada dunia dan seisinya, Allah. Maka dari itu saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Beliau di sini mengingatkan ya, bahwa istiqamah minnatum minallah. Itu murni pemberian dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu milik Allah, pemberian dari Allah. Tugas kita, konsekuensi apa, Pak? Konsekuensi kita adalah kita senantiasa minta kepada Allah. Kata Syekh Abdul Razak, fal istiqamatu biyadillah
Faman aradaha li nafsih falyatlubha minallah wal yulihha fis su'al. Karena istiqamah itu di tangan Allah, dan siapa yang menginginkan istiqamah untuk dirinya, hendaklah ia minta terus kepada Allah. Terus menerus ia minta kepada Allah. Bagaimana tidak, Rasul kita yang mulia saja alaihi salatu wassalam, Pak, terus saja meminta kepada Allah kekuatan istiqamah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Betapa seringnya Rasulullah mengucapkan doa ini. Pada Rasulullah sudah dijamin masuk surga. Pada Rasulullah SAW sudah diampuni dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Sementara kita, wallahi kita tidak tahu kita mati di atas apa, Mas. Wallahi kita tidak tahu bagaimana yang Allah perbuat kepada diri kita di sisa-sisa akhir hayat kita ini, sisa-sisa umur kita ini. Maka penting, akhi, memperbanyak mengatakan ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Wahai yang membolak-balikan hati, kuatkan hatiku di atas agamamu. Iya. Ini Rasulullah juga berdoa, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Ya Allah, pemilik Jibril, Mikail dan Israfil, Engkaulah pencipta langit dan bumi. Engkau yang mengetahui yang gaib dan yang terang-terangan. Engkaulah yang menghukumi para hamba-hamba-Mu dalam perkara yang mereka perselisihkan. Maka berikan aku hidayah, ya Allah, dalam perkara yang diperselisihkan tersebut. Berikan aku hidayah kepada kebenaran dengan izin-Mu. Sesungguhnya Engkau memberi hidayah kepada siapa yang Kau kehendaki, kepada jalan yang lurus. Ternyata Rasulullah saja terus minta apa? Hidayah. Maka jangan pernah kita merasa, alhamdulillah saya sudah dapat hidayah sunnah, saya sudah sholat, apalagi. Kemudian setelah itu kita lupa untuk minta kepada Allah terus hidayah. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian kaidah yang kedua, al-qaidah ats-tsaniyah. Haqiqatul istiqamah luzumul manhajil qawimi wassiratil mustaqim. Hakikat istiqamah adalah berpegang kepada manhaj yang lurus dan jalan yang lurus. Kata beliau, ya, jadi hakikat istiqamah itu apa? Berpegang kepada manhaj yang lurus dan jalan yang lurus. Kalau ada orang istiqomah di atas bid'ah, disebut istiqomah nggak, Pak? Ada orang yang istiqomah di atas maksiat, Pak. Iya, puluhan tahun dia berjudi, disuruh meninggalkan nggak mau, tetap aja istiqomah di atas judinya. Disebut istiqomah tidak Pak orangnya? Tidak. Disebut istiqomah itu kalau dia berada di atas jalan yang lurus. Adapun kalau di atas jalan yang bengkok tidak disebut istiqamah. Oleh karena itu, ya Abdullah bin Abbas, seorang sahabat Nabi SAW, ketika menafsirkan firman Allah dalam surat Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami Allah, kemudian mereka istiqamah. Kata Abdullah bin Abbas apa? Ai istaqamu ala syahadati alla ilaha illallah. Artinya istiqamah di atas syahadat la ilaha illallah, di atas tauhid. Masya Allah. Demikian pula penafsiran dari seorang tabi'in Abul Aliyah
Beliau berkata, "Tsumma akhlasu lahu din wal amal." Kemudian mereka mengikhlaskan amal dan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia istiqamah ya. Ya. Al-Hafidz Ibn Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ketika mendefinisikan hakikat istiqamah, beliau berkata, "Wal istiqamatu hiya sulukus siratil mustaqim wa huwa ad-dinul qayyim min ghairi ta'rijin anhu yamnatan wa yasratan." Hakikat istiqamah, kata beliau, yaitu meniti jalan yang lurus, dan ia adalah agama yang qayyim dan tidak bengkok ke kanan maupun ke kiri. Wa yashmalu fi'la at-ta'ati kulliha al-zahirati wal batinah, dan ini mencakup ketaatan seluruhnya, baik yang lahir maupun yang batin. Wa tarkal manhiyati kulliha, dan meninggalkan seluruh yang dilarang. Fasarat hadhil wasiyah jami'ah li khisalid din kulliha. Maka wasiat untuk istiqomah adalah merupakan wasiat yang agung yang mencakup seluruh masalah agama. Ini saudaraku seiman. Ya. Jadi saudaraku seiman, disebut istiqomah itu kapan? Kalau istiqomah di atas jalan yang lurus, jalannya Rasulullah dan para sahabatnya. Al-Qaidah Al-Thalithah, kaidah yang ketiga. Aslul istiqamati istiqamatul qalb. Bahwa pokok dan asal istiqomah itu adalah istiqomahnya hati. Istiqomah yang paling penting, yang paling urgen, bahkan itu pondasinya dan dasarnya adalah istiqomah hati, Pak. Imam Ahmad meriwayatkan dari hadis Anas bin Malik dari Nabi SAW bersabda, "La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh." Tidak akan istiqamah keimanan seorang hamba sampai hatinya itu istiqomah. Lihat. Berarti sumber istiqomah itu dari mana, Pak? Dari hati. Kalau hatinya lempeng, insya Allah amalnya juga lempeng. Tapi kalau hatinya bengkok, amalnya bengkok, Pak. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Pak, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalb." Ketahuilah, kata Rasulullah, dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Jika segumpal darah ini baik, maka seluruh tubuh akan menjadi baik. Kalau segumpal darah itu buruk, maka seluruh tubuh pun menjadi apa? Buruk. Subhanallah. Kata Rasulullah apa? Ala wahyal qalb. Ketahuilah segumpal darah itu adalah hati, qalb. Kata itu saudaraku sekalian. Berarti konsekuensinya apa, Mas? Konsekuensinya perhatian kita kepada hati harus melebihi perhatian kita kepada apa? Badan. Maka amalan hati lebih kita pentingkan daripada amalan anggota badan. Bukan artinya kita meremehkan amalan anggota badan, tidak. Makanya para ulama semua sepakat, Pak, bahwa amalan hati jauh lebih agung daripada amalan anggota badan. Bahkan amalan anggota badan bila tidak disertai dengan ibadah hati, nggak ada manfaatnya. Ikhlas. Amalan hati apa badan, Pak? Hati. Sekarang antum sholat tapi nggak ikhlas, diterima nggak sholatnya, Pak? Enggak, percuma. Khusyuk, amalan hati apa badan? Yang paling agung hati. Sekarang antum sholat tapi pikiran kemana-mana,
Mikir ke kantor, mikir ke pasar, mikir ini. Roh sholat itu adalah kekhusyuan. Maka orang yang sholatnya nggak khusyuk, dia tidak merasakan kelezatan sholat. Dia tidak akan pernah merasakan kenikmatan ibadah sholat itu. Ya akhal Islam. Makanya amalan hati berupa apa? Ikhlas, cinta kepada Allah, ya, mengharapkan ridho Allah, takut akan azab Allah. Ini amalan yang luar biasa. Tawakal, amalan apa Pak? Hati. Iya. Demikian pula amalan-amalan hati yang lainnya. Ya akhi, ini harus betul-betul kita kuatkan di hati-hati kita. Banyak di antara kita, subhanallah, sangat memperhatikan amalan anggota badan. Sholat sunnah rajin, sedekah rajin, puasa sunnah rajin. Tapi apa yang terjadi Pak? Amalan hatinya kurang diperhatikan. Ikhlasnya kurang. Iya. Rasa cintanya kurang. Masih banyak penyakit-penyakit hati di hatinya berupa kesombongan, ujub, ria. Ya subhanallah. Jangan sampai ya, badan kita taat tapi hati kita maksiat, Pak. Ada orang seperti itu, badannya taat tapi hatinya maksiat. Badannya sholat tapi hatinya ria. Kira-kira kalau ada orang yang seperti itu ya, lagi sholat ria terus matinya husnul khotimah apa sul khotimah Pak? Hah? Kalau ada orang lagi sholat terus ria lalu meninggal, kira-kira husnul khotimah apa sul khotimah? Na'udzubillah. Saya mau tanya sama antum, mana yang lebih besar dosanya? Ria atau zina? Hah. Mana yang lebih besar dosanya? Ria atau makan riba? Hah? Mana yang lebih besar dosanya? Ria atau mabuk-mabukan? Semua ulama sepakat dalam masalah ini, ria lebih besar daripada semua dosa besar. Kenapa? Karena ria syirik. Walaupun itu dari jenis syirik kecil. Tapi sekecil-kecilnya syirik Pak, lebih berat daripada dosa besar. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan apa? Ar-riya wal kibr wal ujub wa nahwaha akbar min sa'il kabair. Ria, sombong, kiber, ujub dan yang sejenisnya itu lebih besar dari semua dosa-dosa besar. Mengerikan Pak. Maka dari itulah ya akal Islam, istiqomah hati ini yang harus betul-betul kita perhatikan sekali Pak. Untuk bisa ikhlas terus tidak mudah Pak. Untuk menjaga hati supaya kita tidak terkena penyakit sombong dan ujub itu tidak mudah Pak. Yang namanya manusia kan senang dipuji terkadang. Yang namanya manusia kita ini Pak, terkadang merasa lebih ketika diberikan oleh Allah kelebihan ilmu, kelebihan amal. Saat kita melihat orang lain kurang, kita terkadang saya lebih berilmu dari dia. Iya. Perasaan seperti ini yang bahaya loh Pak. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri mengatakan al-ujbu bil a'malis salihah asyaddu minal ujub bil mal wal jah. Ujub ya dengan amalan soleh
itu lebih buruk daripada ujub dengan harta dan kedudukan. Subhanallah. Akhwat Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi ini kaidah yang keberapa? Yang ketiga apa itu? Bahwa dasar istiqamah pokoknya dan sumbernya yaitu istiqamah apa? Hati. Dan kata Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Wabilus Sayyib, dan hati tidak akan istiqamah kecuali dengan dua perkara. Yang pertama, taqdimu mahabbillah, lebih mendahulukan cinta Allah daripada mengikuti hawa nafsu dan syahwat. Berat loh Pak. Yang kedua, ta'zimu awamirillahi wa nawahi, itu membesarkan dan mengagungkan perintah-perintah Allah dan larangannya. Walaupun itu kecil. Tapi seseorang ketika mengagungkan perintah Allah, walaupun itu cuma sunnah, diagungkan seagung-agungnya, itu menunjukkan akan keistiqomahan hati. Pak. Tapi ketika kita sudah mulai menganggap remeh suatu amal, Pak, itu istiqomahnya sudah mulai apa? Iya, kolab gitu, Pak. Makanya di antara cara setan supaya kita jatuh kepada ketidakistiqomahan, gimana caranya kita menganggap remeh. Sebagian disebut dalam hadis yang diterima Ahmad dalam musnadnya dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Iya, inna syaitan qad aisa an yu'bad bi ardikum. Walakin radiya lakum mimma tahqiruna min a'malikum. Setan sudah merasa putus asa untuk diibadahi di negeri kalian ini. Tapi setan ridho dari perkara yang kalian anggap remeh dari amal kalian. Artinya kalau kita menganggap remeh amal, itu pertanda artinya apa, Pak? Pertanda artinya kita lama-lama akan meninggalkan. Kalau ada orang yang menganggap remeh sunnah misalnya, cuma sunnah ini kok nggak sampai wajib. Biasanya sih dia akan tinggalkan, Pak. Dianggap remeh yang makruh misalnya, ini cuma makruh ini kok nggak haram. Biasanya kalau sudah meremehkan, itu artinya pintu untuk apa? Kalau perbuatan, ya perintah akan ditinggalkan sama dia. Cuma dosa kecil ini kok. Dosa kecil kan bisa digugurkan oleh sholat, sedekah, puasa. Akhirnya apa yang terjadi? Dia remehkan dosa-dosa kecil itu, Pak. Akhirnya dosa kecil kalau terus menerus dilakukan, kata para ulama apa? Berubah menjadi dosa besar. Ya akhi, subhanallah. Ya, ini mengerikan akhi, wallahi mengerikan sekali. Kemudian kita masuk ke kaidah yang keempat. Al-qaidatur rabi'ah. Al-istiqamatul matlubah mil 'abdi hiya as-sadadu atau as-sidad fa illam yaqdir fal muqarabah. Istiqamah yang diminta dari kita para hamba yaitu as-sidad atau as-sadad. Apa itu sadad? Artinya cocok dengan sunnah. Sesuai dengan apa? Sunnah. Fa illam yaqdir, kalau ternyata untuk sesuai dengan sunnah tidak mampu, fal muqarabah, setidaknya mendekati. Setidaknya apa? Mendekati. Dalilnya mana? Hadis dikeluarkan Imam Bukhari dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna ad-dina yusrun wa la yushadu ad-dina ahadun illa ghalabah. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru."
Sesungguhnya agama ini mudah. Agama ini apa? Mudah. Dan tidak ada yang memberat-beratkan agama ini kecuali pasti dia akan kalah. Artinya orang yang suka memberat-beratkan agama ini, Pak, cepat puturnya, Pak. Iya. Fasaddidu, maka lakukanlah sesuai dengan sunnah, sadad. Waqaribu, dan mendekatlah. Artinya mendekati sunnah. Wa abshiru, dan ya bergembiralah. Artinya kita lakukan itu dalam keadaan kita semangat. Jamaah mungkin bisa maju lagi karena masih terus berdatangan ya. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Jadi istiqamah yang diminta itu adalah as-sadat. Apa makna as-sadat tadi? Itu isabatus sunnah, sesuai dengan apa? Sunnah. Kalau kita tidak mampu untuk betul-betul pas dengan sunnah itu, maka setidaknya apa? Mendekati. Iya. Kenapa? Kalau untuk bisa seperti Rasulullah kok susah banget, Pak. Dalam ibadahnya, dalam zikirnya. Siapa di antara antum yang bisa berani berkata, Ustadz, sholat saya sudah sama dengan Rasulullah? Ada ya? Siapa yang khusyuknya kita seperti khusyuknya Rasulullah? Ada? Tidak ada. Kalau kita tidak mampu, berarti kita berusaha mendekati. Setidaknya apa? Terus mendekati. Mungkin kalau kita ngikutin tahajudnya Rasulullah nggak kuat, Mas. Abdullah bin Abbas pernah ikut tahajudnya Rasulullah. 1 rakaat baca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. 1 rakaat. Iya. Oke, saya nggak mampu seperti Ustaz. Ya sudah, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Iya. Kenapa? Karena Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Setidaknya sifat sholat tahajud kita sesuai dengan sunnah. Walaupun secara lama dan panjangnya kita tidak mampu seperti Rasulullah SAW. Antum sholat tarawih kemarin berapa rakaat? 11 rakaat. Berapa jam? Sholat tarawih 4 jam di sini. Hebat bener. Hah? Sholat tarawih yang setelah Isya. Yang setelah Isya. Hah? 2 jam. Yang setelah sholat Isya di sini. Di sini sholat tarawihnya setelah Isya apa malam? Hah? Yang setelah Isya-nya ya bukan qiyamul lail ya, yang sholat tarawihnya. Hah? 1 jam. Masya Allah. 11 rakaat. Kalau salat tarawihnya Rasulullah, ada yang tahu? Dalam hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dari hadis Abu Dzar, disebutkan bahwa Rasulullah SAW salat tarawih berjamaah dengan para sahabat di malam 23. Beliau salat tarawih sampai sepertiga malam pertama. Itu sepertiga malam pertama jam berapa, Mas? 11. Di malam 25
Maka Rasulullah pun sholat tarawih lagi berjamaah dengan para sahabat sampai pertengahan malam. Lalu kemudian Abu Dzar berkata, "Hai Rasulullah, masih ada sisa malam. Bagaimana kalau kita sholat lagi?" Kata Rasulullah, "Man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah." Siapa yang sholat bersama imam sampai selesai ditulis untuknya sholat semalam suntuk. Di malam 27 Rasulullah sholat tarawih lagi berjamaah sepanjang malam. Kata Abu Dzar, hatta khashinal falah, sampai kami khawatir tidak bisa sahur. Bayangkan. Ibnu Khuzaimah meriwayatkan juga dalam sahihnya tentang sifat salat tarawihnya para sahabat. Salat tarawihnya para sahabat 11 rakaat di zaman Umar bin Khattab. Dan itulah yang sahih. Adapun riwayat yang menyebutkan bahwasannya salat tarawihnya Rasulullah di zaman Umar itu 21 itu dhaif. Dan semua riwayat-riwayatnya yang sahih ya, yang mahfuz itu 11 rakaat. Satu rakaatnya ratusan ayat sampai mereka bertelekan di atas tongkat-tongkat. Allahu Akbar. Kita dibandingkan mereka dikit kali Pak ibadah kita. Ya. Kita ibadah 2 jam aja salat tarawih udah petantang petenteng, kayaknya udah dapat Lailatul Qadar sudah. Insya Allah dapat gitu. Ya, dapat. Cuma enggak sesempurna para sahabat. Wallahi kita lemah dan Allah Maha tahu kelemahan kita. Tapi kita sudah berusaha sesuai dengan kemampuan kita. Ya, yang terpenting ada usaha. Bagaimana supaya kita sesuai dengan sunnah. Walaupun memang dari sisi apa, segala-galanya tidak mampu kita. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Siapa yang kehidupannya seperti Rasulullah SAW dari sisi kezuhudan beliau. Rasulullah SAW ya, pernah Umar masuk ke kamarnya Rasulullah. Ketika melihat kamarnya Rasulullah tidak didapati apa-apa. Beliau tidur di atas kasur yang terbuat dari pelepah kurma, yang berbekas di punggungnya. Saking zuhudnya Rasulullah SAW, beliau pernah 3 hari 3 malam namanya nggak dapat makanan. Sementara kita enak terus makan. Apakah kita harus seperti Rasulullah? Tidak juga. Tapi itulah ya akhwal Islam, gambaran tentang Rasulullah SAW. Maka kalau kita berusaha seperti Rasulullah 100%, saya yakin semua kita akan apa? Susah, sulit. Memang yang diminta dari istiqomah itu as-sadad, betul, sesuai dengan apa? Sunnah Rasul. Tapi siapa di antara kita yang mampu seperti Rasulullah? Tidak ada. Maka setidaknya berusaha apa? Ya, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu kaidah yang keempat. Kita masuk kaidah yang kelima. Al-qaidah al-khamisah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita lanjutkan ayyuhal ikhwah, kita masuk ke al-qaidah al-khamisah, kaidah yang kelima dari kaidah istiqamah. Kata beliau, al-istiqamatu tata'allaqu bil aqwali wal af'ali wan niyyat. Istiqamah itu berhubungan dengan ucapan, perbuatan dan niat. Istiqamah berhubungan dengan apa? Ucapan, perbuatan dan niat. Al-Imam Ibnu Qayyim berkata dalam kitab Madarijus Salikin,
Wal istiqamatu tata'allaqu bil aqwali wal af'ali wal ahwali wan niyat. Istiqamah itu berhubungan dengan ucapan, perbuatan, keadaan dan niat. Artinya istiqamah berhubungan dengan semua yang berhubungan dengan kehidupan ini, Pak. Ucapan kita diminta untuk istiqamah dalam lisan, untuk tidak mengucapkan kecuali kebaikan. Kita diminta dari perbuatan kita untuk istiqamah. Semua perbuatan yang sifatnya itu ibadah ataupun yang sifatnya itu diizinkan oleh syariat, kita diminta untuk istiqamah. Demikian pula niat, itu yang paling terpenting. Untuk bisa menjaga niat-niat kita. Jangan sampai niat kita bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Kata Al-Hafidh Ibn Rajab, wa'adhamu ma yura'a istiqamatuhu ba'dal qalbi minal jawarihi al-lisan. Istiqamah yang paling penting setelah istiqamah hati, itu istiqamahnya lisan. Jadi istiqamah yang paling penting setelah istiqamah hati, istiqamah apa? Lisan. Mana dalilnya? Hadis riwayat Tirmidzi dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan. Fataqul ittaqillaha fina fa innama nahnu bik fa in istaqamta istaqamna wa in wajajta wajajna." Apabila seorang anak Adam masuk pagi hari, maka anggota tubuhnya semua mewanti-wanti lisan. Apa kata mereka? Bertakwalah kamu hai lisan terhadap kami, karena kami ikut kamu. Kalau kamu lurus, kami lurus. Kalau kamu bengkok, kami pun bengkok. Subhanallah. Itu menunjukkan urgensi lisan itu luar biasa. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Apa balasannya? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkan kata-kata yang apa? Yang lurus, yang sadid. Dan sudah kita sebutkan tadi, sadid dari kata sadat yang artinya sesuai dengan sunnah. Apa balasannya, Pak? Allah akan perbaiki amal kalian. Ini menunjukkan orang yang memperbaiki lisannya, balasannya Allah akan perbaiki amalnya. Maka siapa di antara kita yang ingin diperbaiki amalnya, perbaiki lisan. Makanya antum lihat, orang yang lisannya tidak bisa dijaga, antum akan lihat amalnya pun tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi istiqamah berhubungan dengan lisan, dengan perbuatan, dengan mata kita, dengan telinga kita. Gimana caranya supaya mata kita istiqamah, tidak melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah? Bagaimana supaya telinga kita istiqamah, tidak mendengar kecuali sesuatu yang Allah ridhai? Wallahi akhi, ini butuh kesungguhan akhi. Wallahi. Apalagi di zaman sekarang ini, zaman HP, Mas. Di HP ini luar biasa sekali. Antum saat sendiri bisa melanglang buana, membuka ya sesuatu yang terlarang. Kita tidak ingin akhi menjadi orang-orang yang di hadapan manusia kelihatan takwa, tapi ketika sendirian naudzubillah. Kita ingin akhi takwa kita lebih saat kita sendirian dibandingkan di hadapan orang. Itu yang kita inginkan, saudaraku. Kita istiqamah baik di hadapan manusia
maupun ketika sendirian, tidak ada orang yang lihat. Makanya orang yang takut kepada Allah saat sendirian lebih besar pahalanya. Allah berfirman, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Dalam surat apa itu? Al-Mulk. Sesungguhnya orang-orang yang khasyah, yang takut kepada Allah bil ghaib, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ay fin firadihi, saat dia sendirian. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Allahu Akbar. Saat sendirian gak ada yang lihat. Di kamar sendirian gak ada yang lihat. Tetap gak berani lihat yang enggak. Takut sama Allah. Betul gak ada yang lihat, tapi Allah lihat. Allah lihat saya. Banyak di antara kita terkadang Pak lebih takut kepada CCTV dibandingkan kepada pengawasan Allah. Iya. Makanya sebagian ulama salaf berkata, la taj'alillah ahwal man yanzuru ilaik. Jangan kamu jadikan Allah yang paling rendah yang mengawasi kamu. Diawasi CCTV takut. Diawasi Intel takut. Tapi ketika sendiri diawasi oleh Allah enggak takut. La ilaha illallah. Berarti kita sudah menjadikan Allah yang paling rendah. Fala haula wala quwata illa billah. Ini bagaimana caranya supaya kita istiqomahnya seperti itu. Makanya salafus saleh, keadaan mereka istiqomah dalam setiap keadaan. Ya sesuai yang Rasulullah perintahkan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Iya. Kaidah yang keenam. Al-qaidah as-sadisah. La takunul istiqamatu illa lillah wa billah wa ala amrillah. Istiqamah itu harus dengan 3. Yang pertama lillah, yang kedua billah, yang ketiga ala amrillah. Yang pertama apa tadi? Lillah. Apa maksudnya lillah? Artinya ikhlas. Mengharapkan wajah Allah semata. Bukan karena mengharapkan dunia, bukan karena mengharapkan apapun, ya, kecuali ridha Allah saja sudah. Ada orang yang istiqomah karena mengharapkan dunia, ada Pak. Dia sholat, dia zakat, dia puasa, harapannya biar rezekinya lancar. Ketika rezekinya seret terus, lama-lama ditinggalin tuh Pak. Na'udzubillah, sallallahu salamatu wal afiyah. Yang kedua billah, artinya musta'inan billah. Artinya senantiasa meminta pertolongan kepada Allah ala tahqiqiha wal qiyami biha, untuk merealisasikan istiqamah. Karena kalau bukan bantuan dari Allah kita nggak bisa. Makanya Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa Allah khususkan isti'anah dari seluruh ibadah? Setelah Allah mengatakan iyyaka na'bud, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Lalu Allah sebutkan wa iyyaka nasta'in, kata Syekh Utsaimin apa? Li'annal ibadata thaqilah. Karena ibadah itu apa? Berat. Maka kita minta tolong kepada Allah supaya Allah bantu kita untuk bisa apa? Ibadah. Allah ya akhi. Merealisasikan ibadah sesuai yang Allah inginkan itu tak mudah, Pak. Siapa di antara antum yang 2 rakaat saja khusyuknya enggak pernah putus? Ada? Dari awal takbiratul ihram sampai salam khusyuk terus, ada? Coba ngacung. Sulit. Makanya merealisasikan hadis Nabi SAW. Kata Utsman bin Affan apa? Man tawadda'a mithla wudu'i hadza, thumma shalla rak'atain lam yuhaddits fihima nafsahu, ya illa kafarallahu biha khatayahu kama qala. Siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kata Rasulullah, lalu ia salat 2 rakaat
Dan selama sholat itu ia tidak membicarakan perkara dunia sama sekali. Maka Allah akan gugurkan seluruh dosa-dosanya. Nah, siapa yang bisa merealisasikan hadis ini? Wallahi tidak mudah, Pak. Karena syarat untuk mendapatkan keutamaan tersebut tadi ya. Selama sholat 2 rakaat itu lam yuhaddits fihi nafsahu. Kata para ulama, ay lam yuhaddits nafsahu bi umurid dunya. Dia tidak berbicara dalam dirinya dan tidak memikirkan tentang soal-soal apa? Dunia. Fokus terus. 2 rakaat. Fokus terus. Siapa yang bisa? Betapa sulitnya kekhusyuan di zaman sekarang. Iya. Itu butuh bantuan dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang dibantu oleh Allah salat, tapi enggak dibantu khusyuk. Sehingga ia tidak merasakan kekhusyuan. Yang dia pikirkan gimana cepat selesai. Makanya muncul kemudian sholat-sholat yang ekspres. Sholat taraweh tercepat. Iya. Sudah gitu berusaha cari-cari dalil. Ada dalilnya kok. Mana firman Allah? Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Yang namanya lomba-lomba tuh cepat-cepatan, Mas. La haula wala quwata illa billah. Nafsirin sendiri, seenak udalnya. Nah, inilah saudara sekalian. Kenapa Allah tidak bantu dia? Nah, ya akhi, ini yang kita selalu minta kepada Allah. Minta bantuan supaya kita dibantu oleh Allah dalam sholat kita, supaya khusyuk dalam sholat kita, supaya tumakninah dalam sholat kita. Minta bantuan kepada Allah supaya kita bisa sholat, bisa puasa, ya puasa sunnah juga. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan doa. Rasulullah sabda apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allah itu doa agung, Pak. Jangan ditinggalin itu. Iya. Sebelum salam. Yang ketiga yaitu ala amrillah. Di atas perintah Allah. Artinya sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Bukan berbuat bid'ah dalam agama. Iya. Tidak menyimpang dari sunnah. Walaupun itu perkara yang makruh, dia tinggalkan berusaha. Nabi SAW kalau habis sholat sebagai seorang imam, maka beliau biasanya menghadap ke makmum. Usahakan mengikuti Rasulullah SAW. Rasulullah kalau sholat itu rakaat pertamanya lebih panjang daripada rakaat kedua. Usahakan ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan menyelisih sunnah. Walaupun kalau misalnya antum rakaat pertamanya lebih pendek, boleh, tapi tidak sesuai dengan apa? Sunnah. Iya. Usahakan akhwal Islam. Selalu di atas apa? Sunnah. Di atas sunnah. Baru kita bisa istiqamah ya akhwal Islam. Gimana puasa saya sesuai dengan sunnah? Ternyata Rasulullah menjelaskan laisa siyam minal lagwi minal akli wasyurb wa innama siyam minal lagwi warrafath. Bukanlah puasa itu sebatas menahan diri dari makan dan minum, tapi hakikat puasa meninggalkan perkara yang lagun, sia-sia dan ucapan yang tidak baik. Gimana caranya ya selama puasa saya meninggalkan sesuatu yang sia-sia? Ini tidak mudah, Pak. Maka kita butuh tadi 3 ini. Lillah, wabillah, dan yang terakhir apa? Ala amrillah. Ya. Kemudian al-qaidah as-sabi'ah. Kaidah yang ke-7. Alal abdi mahma istaqama alla yattaqila ala amali. Seorang hamba sehebat apapun istiqomah dia, jangan pernah dia bersandar kepada apa? Amalnya. Jangan pernah bersandar kepada kehebatan dan kekuatannya.
Jangan. Ya. Karena ya akhi, kewajiban kita tawakal dan serahkan semuanya kepada Allah. Kita tidak mampu. Dan jangan merasa, insya Allah saya bisa. Saya pede. Kita katakan akhi, tinggalkan kata-kata pede. Percaya diri. Tapi gunakan tawakalmu kepada Allah. Mohon kepada Allah kekuatan. Jangan pernah kita merasa iman kita sudah hebat. Jangan pernah kita merasa tauhid kita sudah mantep. Jangan kita pernah merasa saya keyakinannya gak bakalan goyah. Saya gak bakalan kena syubhat. Saya insya Allah tidak akan tergoda. La ilaha illallah. Ya. Para sahabat tidak ada yang bilang begitu, Pak. Muhammad bin Al-Munkadir berkata, Bapak, adraktu salasina sahabiyan. Aku bertemu dengan 30 sahabat. Kulluhum yakhafuna nifaq ala anfusihim. Semua mereka mengkhawatirkan kemunafikan menimpa mereka. Subhanallah. Para sahabat itu, Pak, sangat takut kena penyakit, satu penyakit ini. Penyakit apa? Munafik. Sementara kita tenang. Kita kena penyakit, salah satu penyakit munafik aja, tenang aja kita, Pak. Contohnya penyakit munafik apa? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berdiri untuk sholat, berdiri dengan malasnya. Pas mendengar adzan mau pergi ke masjid, malas terus. Itu aja udah ada kena penyakit apa? Nifak, hati-hati loh, Pak. Itu nifak amali itu, Pak. Iya. Apalagi, Pak? Yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Sudah gitu riya dan tidak mengingat Allah kecuali sedikit saja. Kata Ibnu Qayyim, inilah sifat sholat orang munafik. Berdiri sholatnya males, udah gitu riya, udah gitu mengingat Allahnya sedikit dalam sholat. Ada nggak pada diri kita? Khawatir nggak kita? Seperti hanya kekhawatiran para sahabat terkena penyakit kemunafikan. La haula wala quwata illa billah. Ini akhi, ya. Maka dari itu jangan pernah merasa pede, merasa aman. Jangan pernah kita sudah hebat, jangan. Selalu waspada, selalu hati-hati. Ya, selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia. Jadi sehebat apapun amal kita, sehebat apapun iman kita, sehebat apapun istiqomah kita, jangan pernah kita bersandar kepada kehebatan kita. Jangan. Iya. Al-Qaidah Ats-Tsaminah, kaidah yang ke-8. Samratul istiqamah fid dunya, al-istiqamah 'ala sirati yaumal qiyamah. Buah istiqamah di dunia yaitu istiqamah saat melewati jembatan sirat di atas api neraka. Antum tahu tidak, Mas, bahwa di hari kiamat nanti itu kita akan melewati sebuah jembatan yang terbentang di atas api neraka. Bagaimana sifat jembatan itu? Kata Rasulullah, hiya as'ahaddu minas saif wa adaqqu minas syar. Jembatan sirat itu lebih tajam dari pedang dan lebih halus daripada rambut. Bayangkan. Dalam satu riwayat Bukhari, Rasulullah menyifati jembatan sirat itu apa? Madhadatun mazillah, licin dan bikin kaki terpleset. Alaiha kalalibul khatatif, di atasnya ada kail-kail dan pencaplok-pencaplok. Bayangkan. Kata Ibnu Qayyim, ini sama dengan sirat yang Allah bentangkan di dunia. Yang pertama, kata Rasulullah, tajam,
Dan demikian sirat yang ada di dunia pun tajam, Pak. Penuh ujian, penuh cobaan. Ketika kita berpegang kepada sunnah, kepada tauhid, kita disebut wahabi lah, disebut apalagi Pak, radikal, disebut berbagai macam berat Pak. Terkadang harus dimusuhi orang, terkadang harus diusir dan yang lainnya. Tajam. Adak minasy'ar, lebih halus daripada rambut. Kenapa? Membutuhkan ketajaman ilmu. Untuk melihat sirat tersebut butuh ilmu kita, Pak. Apalagi zaman sekarang syubhat luar biasa, Pak. Banyak orang kebingungan ketika melihat kaum muslimin berpecah belah. Masing-masing membawakan argumentasi. Banyak orang yang bingung, Pak. Hanya orang-orang yang Allah selamatkan dengan kedalaman ilmu karena dia betul-betul menggali ilmu, mencari kebenaran. Karena ia adak minasy'ar. Lebih halus daripada apa? Rambut, Pak. Butuh keilmuan untuk melihatnya. Mabhadatun mazillah, licin dan membuat kaki terpeleset. Kenapa? Demikian sirat yang ada di zaman ini, Pak. Banyak orang yang tadinya istiqamah, terpeleset, dia terjungkal, terbawa oleh pergaulan, terbawa oleh tontonan, terbawa oleh mahabbatud dunya, keinginan dia terhadap dunia yang berlebihan. Alaiha khatatif wa qalalib, di atasnya ada kail-kail dan pencaplok. Itu gambaran syahwat dan hawa nafsu, Pak. Ketika kita berjalan, kita berusaha ya istiqamah, terkena syubhat. Syubhat pemikiran yang paling berbahaya. Ada ikhwan, Masya Allah, tadinya di atas manhaj salaf, terkena syubhat takfiri. Dia khawarij, juga mengkafir-kafirkan. Ada orang yang subhanallah tadinya di atas manhaj salaf, terkena syubhat sufi. Terjungkal dia. Akhirnya sekarang senang berbuat bid'ah. Bahkan menjelek-jelekan manhaj salaf. Ada itu Pak, banyak gitu Pak. Ini yang kita khawatirkan saudaraku sekeiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Iya. Maka siapa yang istiqomah di dunia sampai akhir hayatnya, maka ia melewati jembatan sirat pun akan mulus. Makanya kan Rasul menggambarkan orang yang melewati jembatan sirat itu ada yang kalbarq, seperti apa? Kilat. Ada yang seperti apa? Angin. Ada yang seperti ka'ajawidi al-ibil, seperti apa namanya unta yang berlari. Ada yang seperti orang yang berlari, ada yang berjalan, ada yang terseok-seok, terkadang jatuh, berdiri lagi, jatuh, berdiri lagi, akhirnya sampai juga. Ada juga yang jatuh ke dalam api neraka. Itu sesuai dengan keadaan dia waktu di mana? Di dunia. Maka siapa yang ingin melewati jembatan siratnya secara cepat, maka kita pun harus menjadi orang yang cepat kepada setiap kebaikan. Bergegas kepada setiap kebaikan. Biiznillah kita akan bisa melewati jembatan sirat. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian al-qaidah at-tasi'ah. Al-mawani' min al-istiqamah syubuhatul dhalal atau syahawatul ghayy. Yang mencegah seseorang bisa istiqamah itu dua. Yang pertama syubhat kesesatan. Yang kedua syahwat yang menyesatkan. Yang pertama syubhat. Yang kedua apa? Syahwat. Syubhat berhubungan dengan apa, Pak? Pemikiran. Dan syubhat betul lebih berbahaya daripada syahwat. Syahwat berbahaya, tapi syubhat jauh lebih berbahaya. Pemikiran yang menyesatkan. Yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengenai akan munculnya fitnah-fitnah di akhir zaman.
Kata Rasulullah apa? Yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafira. Di pagi hari masih mukmin, di sore hari sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Di sore hari masih mukmin, di waktu pagi sudah kafir. Kata Al Hasan Al Basri ketika menafsirkan hadis ini, beliau mengatakan apa? Yusbihu yara syai'an muharraman. Di pagi hari dia masih memandang itu haram. Di sore hari dia sudah menghalalkan yang haram. Kenapa? Saking kuatnya syubhat, Pak. Syubhat yang luar biasa. Antum kalau melanglang buana di dunia internet sana, Pak, syubhat mengerikan sekali, Pak. Kalau antum menuntut ilmunya dari YouTube, anak jamin antum ya bisa terkena syubhat, Mas. Karena di situ syubhat mengerikan sekali. Di YouTube itu kalau antum masuk YouTube, antum seperti masuk apa? Hutan belantara, Mas. Kalau antum masuk berhutan belantara, sudah begitu nggak pakai pemandu, khalas. Dimakan serigala. Iya. Tapi kalau antum masuk ke hutan belantara dan antum punya pemandunya yang menunjukkan jalan, alhamdulillah, Anda akan selamat biiznillah. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka jangan pernah kita merasa saya insya Allah tidak akan terkena syubhat. Jangan. Imam Ahmad hafal 1.000.000 hadis. Tapi kalau ngelewatin majlisnya orang Mu'tazilah, ditutup telinganya, Pak. Sementara kita dibuka. Ya, dengan alasan apa? Ambil baiknya, buang buruknya. Nah, akhirnya apa? Kena syubhat. Itu yang terjadi. Iya. Kita dalam menuntut ilmu penting hati-hati tuh, Pak. Penting hati-hati. Makanya Ibnu Umar mengatakan apa? Dinak, innama huwa damuk wa lahmuk. Khudh 'anil ladzina istaqamu wa la ta'khudh 'anil ladzina malu. Agamamu jaga. Ia adalah darah dan dagingmu. Ambil dari orang yang lurus, jangan kamu ambil dari orang yang menyimpang, kata beliau. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itu bagi mereka yang ingin selamat. Adapun yang enggak mau ya silakanlah. Ya, mau buka situs abu-abu kayak ya terserah saja. Kalau memang enggak mau selamat. Kalau mau selamat hati-hati, Mas. Kalau antum melewati sebuah jalan yang penuh dengan paku, antum kalau mau selamat caranya gimana? Hati-hati melangkahkan kaki antum, jangan sampai menginjak apa? Paku. Tapi kalau antum nggak mau selamat ya silakan aja cuek. Iya. Tapi ingat, keselamatan tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Ini yang pertama yang bisa menyebabkan kita tidak bisa istiqamah. Apa itu? Syubhat, pemikiran. Yang kedua, syahwat. Syahwat biasanya identik dengan 3, Pak. Harta, tahta, wanita. Iya. Harta menyebabkan seseorang tidak peduli halal dan haram. Tahta menginginkan kemasyhuran, pengen tenar, pengen kelihatan ilmunya hebat. Wanita, banyak ikhwan yang menjadi buaya. Kalau ikhwan buaya kan bunyi itu, Pak. Assalamualaikum ukhti. Itu ikhwan buaya tuh, Pak. Iya. Seneng nyariin akhwat chattingan. Alasannya apa? Mau dakwah. Talbis iblis. Iya, hati-hati, Mas. Para salafus saleh itu sangat khawatir dengan fitnah wanita itu, Pak.
Sangat takut sekali. Khawatir nih hati kita ini ya terkotori oleh fitnah yang namanya wanita itu, Pak. Iya. Karena ujian para laki-laki yang terbesar apa? Wanita. Rasulullah yang mengabarkan begitu. Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adharru 'ala rijal minan nisa. Aku tidak tinggalkan fitnah yang paling berat buat laki-laki dari siapa? Wanita. Jadi jangan merasa pede. Insya Allah nggak bakalan tergoda saya. Jangan ya. Iya, hati-hati. Jangan main api dalam masalah ini. Kemudian akhi, yang terakhir al-qaidah al-ashirah. At-tashabbuh bil kuffar min a'zamil junuh al-istiqamah. Tashabbuh dengan orang kafir, maksudnya Yahudi dan Nasrani, menyebabkan kita tidak bisa istiqamah. Karena istiqamah itu adalah dengan ilmu dan amal. Harus dikumpulkan. Orang Yahudi berilmu tapi tidak beramal. Orang Nasrani rajin beramal tapi tidak di atas apa? Ilmu. Kalau kita rajin nuntut ilmu tapi melalaikan amal, berarti kita tasyabuh dengan siapa? Yahud. Kalau kita rajin beramal tapi tidak di atas ilmu sehingga kita berbuat kebid'ahan, berarti kita tasyabuh dengan siapa? Nasrani. Supaya kita tidak tasyabuh dengan Yahudi dan Nasrani, maka kita gabungkan antara ilmu dan amal. Maka kita menuntut ilmu, Pak, niatkan. Nuntut ilmu itu tujuannya untuk diamalkan. Kata Ibn Rajab, man talabal ilm la liya'mala bih yaksu qalbuhu. Siapa yang menuntut ilmu tapi tidak ada niat ingin mengamalkannya, biasanya hatinya jadi keras. Bahkan Ibnu Hibban dalam kitab Rawdatul Uqala ketika membawakan perkataan Sufyan bin Uyainah bahwa di antara ukubah orang yang menuntut ilmu tapi tujuannya bukan untuk mengamalkan, biasanya akan menjadi sombong. Maka hati-hati akhi, saudaraku seiman. Iya. Penting di sini kita berusaha sambil menuntut ilmu, sambil mengamalkan ilmu. Setiap ilmu yang kita pelajari, ingat akan ditanya oleh Allah. Akan ditanya oleh Allah apa yang kamu amalkan dari ilmu kamu. Kalau gitu saya nggak menuntut ilmu dia Ustaz. Parah Pak, kalau nggak menuntut ilmu berarti kita ridho jadi orang bodoh. Dan kebodohan itu musuh terbesar manusia. Jangan pernah ridho dengan kebodohan. Allah turunkan kitab suci, Allah utus para rasul agar kita berilmu. Dengan ilmu kita menjadi manusia yang dekat dengan Allah. Menjadi mulia di sisi Allah. Bahkan lebih mulia daripada malaikat. Nah inilah saudaraku seiman 10 kaidah ya yang disebutkan oleh Imam Syekh Abdul Razak dalam kitab beliau Asyru Qawaid fil Istiqamah, dan masih tersisa sekitar 15 menit lagi menuju jam 9 kita gunakan untuk tanya jawab. Bagi yang mau bertanya silahkan. Syukur-syukur nggak ada yang nanya. Kenapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari masjid ini Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada dua pertanyaan yang mau saya ajukan. Yang pertama, bagaimana kita menata hati setelah keluar dari masjid ini? Karena Menata terkadang hati setelah keluar dari masjid ini. karena terkadang
Nanti ketika di jalan akan ada godaan-godaan yang datang yang kita lihat. Itu satu. Yang kedua, Satu aja ya Pak ya? Hah? Satu aja. Oh baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah hadis keluhan seorang sahabat. Sahabat ini seingat saya namanya Hamdalah. Dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, nafaqo Hamdalah." Ya Rasulullah, Hamdalah sudah jadi munafik. Loh, kaifa dzalik? Kata Rasulullah, kok bisa begitu? Kenapa? Kata Hamdalah, ya Rasulullah, kami kalau berada di majlis ta'limu, hati kami takut kepada Allah. Air mata kami berlinang. Tapi ketika kami pulang ke rumah kami disibukkan dengan dunia. Ya. Artinya alhamdulillah merasa kok setelah saya pulang dari majlis taklim, saya tidak seperti di majlis taklimnya Rasulullah. Setelah pulang sibuk dengan urusan anak, istri, sibuk mencari nafkah dan yang lainnya. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Hamdalah. Wahai Hamdalah, kalau keadaan kamu terus menerus seperti berada di majlisku, lasafahatkal malaikah. Malaikat akan menyalami kamu di rumah kamu dan di jalan-jalan. Walakin ya Hamdalah sa'ah. Tapi hai Hamdalah, ada saatnya. Ada saatnya waktu kita untuk anak dan istri. Ada saatnya kita harus mencari nafkah. Ada saatnya kita duduk di majelis taklim. Ada saatnya kita bermunajat kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Semua ada waktu-waktunya. Ya. Kalau kita hidup semuanya untuk ibadah, anak istri dilalaikan. Dosa. Yang terpenting tadi Pak, bagaimana agar kita berpindah dari ibadah menuju ibadah. Allah berfirman, "Fa'idza faragta fansab." Ada dua penafsiran dalam ayat ini. Penafsiran yang pertama, "Fa'idza faragta fansab." Kalau kamu sudah selesai maka berdirilah. Artinya, sebagian ulama mengatakan, kalau kamu sudah selesai dari urusan dunia, berdirilah untuk menuju akhirat kamu. Sebagian lagi ulama mengatakan kalau kamu selesai dari sebuah ibadah, maka berdirilah menuju ibadah berikutnya. Dan dua penafsiran ini sebetulnya tidak saling bertabrakan. Antum selesai di majlis taklim, alhamdulillah, dapat ilmu dan yang lainnya, istilahnya mences hati kita, keimanan kita. Pulang ke rumah, di sana ada hak yang lain yang harus antum penuhi, Pak. Hak anak dan istri. Maka ketika antum melaksanakan hak anak dan istri, antum dalam ibadah. Di waktu malam antum bangun tahajud, hak Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ketika antum tidur, hak diri antum, itu hak badan antum yang harus dilakukan. Raja Salman Al-Farisi pernah datang ke rumah Abu Darda. Dilihat istrinya Abu Darda keadaannya kusem lah, rambutnya kusut, bajunya enggak karuan. Kata Salman, kemana Abu Darda suamimu? Kata istrinya apa? Dia orang tidak butuh dunia. Oh, paham Salman. Ternyata Abu Darda sholat malamnya semalam suntuk. Setiap harinya puasa, Pak. Tahajudnya semalam suntuk, bayangin. Siangnya puasa, demikian tiap hari. Mana ada kesempatan buat istri? Makanya benar kata istrinya, dia orang gak butuh dunia. Akhirnya Salman minta izin mau nginep di rumah Abu Darda. Diizinkanlah. Ketika Abu Darda mau sholat ditarik tidur. Karena menghormati tamu akhirnya tidur.
Kemudian ketika tengah malam mau bangun, ditarik lagi sama Salman. Tidur ente. Sampai sepertiga malam baru Salman berkata, "Kum, ayo sekarang kita sholat." Ketika mau puasa, jangan puasa. Setelah selesai Salman Al-Farisi berkata kepada Abu Darda, "Inna li rabbika alaika haqqa, wa li zawjika alaika haqqa, wa li nafsika alaika haqqa, fa'a'ti kulla dhi haqqin haqqa." Tuhanmu punya hak, istrimu punya hak, badanmu punya hak. Maka penuhi hak mereka masing-masing. Rupanya Abu Darda nggak terima dengan perkataan Salman. Pergilah ke Rasulullah. Laporlah Abu Darda kepada Rasulullah dan menceritakan kejadian itu. Apa kata Rasulullah? Sodaqo Salman. Benar Salman. Nah inilah Pak. Jadi untuk kita bisa seperti di majelis taklim terus, tak mungkin. Yang terpenting gimana caranya berpindah dari satu ibadah kepada ibadah lain. Jangan sampai yang mengerikan itu berpindah dari ibadah kepada maksiat. Ini yang bahaya. Iya, itu jangan sampai. Demikian. Masih ada yang bertanya? Tidak ada, alhamdulillah. Ada. Bismillah, barakallahu fiik Ustadz. Izin bertanya, sebagaimana yang Ustadz sampaikan tadi, bahwasanya mereka para sahabat, para salaf itu selalu menanamkan di dalam hati mereka untuk khawatir terhadap amalnya tidak diterima. Namun kami pernah mendengar satu hadis ataupun perkataan bahwasanya Allah mengatakan, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau kita melihat hadis ini, bukankah seharusnya seorang mukmin itu harus optimis dan percaya diri bahwasanya amalku ini insya Allah diterima dan kita harus tetap semangat. Mungkin hanya itu Ustadz, jazakallahu khairan, mohon nasihatnya. Jangan samakan antara dugaan buruk kepada Allah dengan khawatir amalnya belum diterima. Ini dua perkara yang beda, Mas. Hadis tersebut mengatakan, aku mengikuti persangkaan hambaku kepadaku. Maka kita berhusnudzon, Allah terima. Tapi kita khawatir adanya kekurangan yang kita lakukan dalam sholat kita, dalam ibadah kita. Makanya dalam hadis yang lain, ya, ketika Allah turunkan firman-Nya, ya, subhanallah, saya kalau lupa ya ayatnya itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan firman Allah Subhanahu wa taala, tertutup. Baru kemarin baca itu ayat. Aduh, subhanallah. Gimana intinya? Ya, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah tentang ayat tersebut. Apakah ayat ini untuk mereka yang berbuat maksiat, ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ya bintas Siddiq. Bukan, wahai anak as-Siddiq. Akan tetapi mereka adalah ayat ini untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Namun khawatir amalnya belum diterima. Ya. Saya lupa ayatnya itu, subhanallah. Mungkin di antara antum ada yang bisa. Oh, ada nih.
Ya. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Dan orang-orang yang diberikan yang memberikan apa yang ya mereka telah berikan itu bersedekah. Tapi hati mereka merasa takut. Kata Aisyah, sa'altu Rasulullah SAW an hadhil ayah. Aku bertanya kepada Rasulullah tentang ayat ini. Ahumul ladzina yashrabuna al-khamr wa yasriqun. Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud ayat ini adalah orang-orang yang suka minum arak dan mencuri, ya Rasulullah? Kata Rasulullah apa? La ya bintas Siddiq. Bukan itu maksud ayat itu, wahai bintu Siddiq. Walakinnahum alladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla tuqbala minhum. Akan tetapi maksud ayat itu yaitu orang-orang yang berpuasa, yang sholat, yang sedekah, sementara mereka khawatir belum diterima oleh Allah amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladzina yusari'una fil khairat. Mereka lah orang-orang yang selalu bergegas dalam apa? Kebaikan. Kenapa, Pak? Kita ini jangan pernah merasa amal saya sudah diterima semua. Karena pertama, ya. Yang pertama, siapa di antara kita yang amalnya sudah sesuai dengan yang Allah inginkan? Antum bisa pastikan itu? Belum tentu. Yang kedua, supaya terjauh dari sifat ujub dan sombong. Supaya terjauh dari sifat apa? Oke lah, antum punya amal yang banyak, tapi ketika antum merasa Allahu a'lam amal saya sudah terima apa belum, itu akan menimbulkan apa, Pak? Hilang rasa ujub dan sombong. Dan kita akan terus berusaha memperbaiki dan terus berusaha memperbaiki. Itu yang diinginkan, saudara. Bukan kita suudzon. Kalau suudzon tuh, Allah nggak terima nih kayaknya. Berarti kita sudah apa? Suudzon. Tetap kita husnudzon, Allah terima. Tapi masalahnya, ya, saya khawatir kalau amal saya belum diterima akibat banyaknya kekurangan yang ada di mana. Kemudian yang ketiga, ini yang sangat penting. Bahkan kata Ibnu Qayyim, tugas kita setelah selesai beramal ada yang lebih penting dari amal. Apa itu? Menjaga agar amal kita tidak dibatalkan oleh Allah. Menjaga agar amal kita tidak apa? Dibatalkan. Yang membatalkan amal setelah beramal apa? Ria yang muncul setelah beramal, kata Syekh Utsaimin, tidak berpengaruh. Kalau antum setelah selesai beramal baru muncul ria, itu tidak ada pengaruhnya. Yang berpengaruh setelah selesai beramal, kata Syekh Utsaimin, ujub. Merasa apa? Sombong, merasa ujub. Maka ini bisa membatalkan amal, Pak. Nah, ketika kita merasa amal saya udah banyak, sholat tahajud tiap malam, haji tiap tahun, umroh tiap bulan, apalagi sedekah banyak saya. Jangan-jangan saya sudah jadi wali 10 ini. Nah, ini terkadang ada perasaan-perasaan nih gitu, Pak. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh salafus saleh. Makanya ketika kita merasa khawatir, takut amal kita belum diterima, ini perasaan semua akan hilang, Pak. Talasya, semua hilang insyaallah. Sehingga kita menjadi orang yang terus berusaha memperbaiki. Paham ya akhi? Nah, tinggal 2 menit. Apa, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tips dalam apa? Waduh, ini pelajaran tersendiri, Mas. Muhadharah tersendiri itu, Mas.
Bagaimana kita bisa istiqomah itu, waduh, muhadharah sendiri itu Pak. Panjang, Masya Allah, pembahasannya. Para ulama membahas tentang bagaimana istiqomah itu luar biasa. Karena memang sangat penting sekali itu Pak. Gimana cara supaya kita istiqomah itu, Masya Allah. Kita tidak bisa jawab dalam 2 menit ini. Yang jelas kita banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang tabi'in bermimpi bertemu Umar bin Khattab yang sudah meninggal kan. Lalu dia bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, apa amal yang sangat kamu andalkan?" Maka Umar hanya berkata, "Doa." Kata Umar apa? Doa. Banyak berdoa. Minta kepada Allah kekuatan, istiqamah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala. Selain itu ada yang lainnya, ya. Demikian Pak, sudah jam 9.21.00. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf ya, tidak bisa lama-lama karena besok pagi saya sudah terbang lagi ke Jakarta. Ini ya, jadi tidak bisa lama-lama karena mau istirahat dulu. Demikian, mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati, yang benar semuanya dari Allah dan yang salah itu akibat daripada kekurangan ilmu saya dan dari syaitan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.